Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PKMKJ TRM 1B yang diketuai oleh teman saya Manado Maulana dan rekan-rekan saya. Saya Hindrianto. Saya Udan Prayoga. Untuk yang pertama mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh ketua kelompok kami. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan latar belakang. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan. Di Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagai besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam sebagai negara agraris. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, baik di darat maupun di perairan. Profesi di bidang pertanian masih menjadi hal yang banyak diminati. Berdasarkan data lapangan pada Juni 2020, Kepala BPS Kecuk Suharyanto mengemukakan bahwa 31,86% jiwa atau 39,68 juta penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Pertanian adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia dalam mengoptimalkan peran sumber daya hayati. Namun, produktivitas pertanian masih jauh dari harapan. Salah satu faktor penyebab kurangnya produktivitas adalah sumber daya manusia yang masih kurang dalam mengolah lahan dan hasilnya. 1.2 Rumusan masalah. Rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan proposal PKM Karsa Cipta ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana cara pembuatan mobil mini penyiram cabai yang praktis dan mudah dioperasikan? 2. Dalam melakukan penyiraman petani mengeluarkan banyak tenaga serta membawa tangki yang berat, maka dari itu kami memudahkan petani dengan adanya mesin penyiraman ini. 3. Bagaimana cara kerja dan pengoperasian mobil penyiram cabai dengan menggunakan remote yang mudah dalam mengoperasikannya? 1.3 Tujuan yang hendak dicapai melalui proposal PKM Karsa Cipta ini adalah sebagai berikut. 1. Memberikan solusi yang tepat untuk petani agar menghemat waktu serta tenaga. 2. Mengurangi biaya produksi pada saat berada di lahan pertanian. 3. Menguntungkan para petani karena tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk melakukan penyiraman. 1.4 Luaran diharapkan. Luaran yang diharapkan dalam penulisan proposal PKMKJ ini adalah sebagai berikut. Mesin penyiram cabai yang dapat dijalankan menggunakan remote yang dapat mempermudah petani cabai. Laporan kemajuan mobil mini penyiram tanaman cabai. Laporan akhir mobil mini penyiram tanaman cabai. 4. Akun sosial media. 5. Manfaat kegiatan. Adapun beberapa manfaat yang ingin kami harapkan dari PKM Karsa Cipta alat penyiram cabai, yakni 1. Terciptanya inovasi alat penyiram cabai berbentuk mobil remote yang mampu melakukan pekerjaan petani. 2. Mengembangkan teknologi dalam pertanian yang mudah, efektif, dan efisien. 3. Membuat dan mengaplikasikan teknologi alat penyiram cabai. Selanjutnya ialah bab 2 tinjauan pustaka. 2.1 Tanaman cabai. Cabai merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Harga cabai di pasaran cukup fluktuatif yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas cabai yang disebabkan oleh salah satu faktor kurangnya penerapan teknologi budidaya cabai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh introduksi teknologi, penggunaan mulsa hitam perak, tanaman border, dan penggunaan jarak tanam yang diberikan kepada petani terkait dengan peningkatan produktivitas budidaya cabai yang berdampak pada pendapatan petani. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat pada agroekosistem lahan kering dengan pendekatan penelitian adaptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budidaya tanaman cabai dengan introduksi teknologi memberikan dampak yang lebih baik dari tingkat produksi dan menekan serangan hama dan penyakit berdasarkan pernyataan petani. 2.2 Mobil penyiram cabai.
Mobil penyiram cabai merupakan inovasi baru di bidang pertanian yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan petani untuk menyiram cabai. Cara kerja mesin ini yaitu mobil yang digunakan berfungsi membawa tangki air yang dapat menyemprotkan air. Mekanisme penggerak mobil penyiram cabai ini menggunakan komponen dari mobil remote aki yang kami kembangkan agar dapat bekerja dengan baik di area lahan persawahan khususnya cabai. Beberapa alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan mesin dan bentuk desain mesin yang akan dibuat. Berikut ini kami lampirkan hal-hal tersebut. Yang pertama, pembelian alat-alat dan bahan seperti dinamo, gearbox, remote control, roda berukuran 150 mm, aki motor, plat besi, kabel, selang nozzle akrilik. Yang kedua, penentuan kebutuhan ukuran dimensi yang sesuai dengan kebutuhan dalam pertanian. Yang ketiga, desain alat yang sesuai dengan kebutuhan petani ini menggunakan aplikasi Inventor. 2.3 Proses penyiraman cabai metode manual. Saat ini, peralatan penyiraman cabai pada umumnya masih menggunakan yang membutuhkan tenaga ekstra dari petani serta memakan waktu yang cukup lama. Dalam prosesnya, petani menggunakan alat penyiraman yang masih dipikul, seperti gambar di bawah ini. 2.4 Proses penyiraman cabai menggunakan alat. Penggunaan alat penyiraman cabai ini sangat meringankan pekerjaan para petani cabai. Konsep kerja mesin ini ialah petani hanya melakukan pengisian cairan pada tangki, lalu petani melakukan pengoperasian penyiraman menggunakan remote sehingga tidak perlu berjalan mengelilingi lahan persawahan. Petani ini hanya mengamati pergerakan mesin tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Hendri Yanto untuk bab 3-nya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3, tahap pelaksanaan. Mengenai tahap pelaksanaan, yang pertama yakni mengenai proses perancangan alat, yang kedua tahap desain dan perancangan, yang ketiga mengenai tahap pembuatan, yang keempat tahap uji coba, dan finishing untuk memastikan agar semua alat berfungsi dengan sesuai apa yang diharapkan sebelum akhirnya nanti dikembangkan atau direalisasikan. Untuk tahap perancangan alat, yang pertama tahap desain. Tahap desain ini kami menggunakan aplikasi Investor yang dilakukan oleh dua tahap, yaitu desain 3D dan desain Investor pada selanjutnya. Untuk yang kedua, tahap pembuatan. Untuk tahap pembuatan, tiap-tiap komponen yang dirangkai hingga membentuk suatu sistem dapat menyemburkan air tanpa perlu menggendong untuk petaninya. Jadi dengan konsep kami mesin tersebut dapat berjalan menggunakan remote control. Untuk yang ketiga, tahap pengujian alat. Tahap pengujian alat kami yang kami targetkan mengenai yang pertama tahap uji jangkauan. Uji jangkauan ini berkaitan dengan seberapa jauh remote control itu dapat bergerak dengan mobilnya. Jadi petani berada di satu titik sampai berapa jauh alat itu dapat digerakkan. Yang kedua, uji ketahanan. Uji ketahanan ini menyangkut uji ketahanan mengenai kondisi mobil kami dapat bertahan dalam medan sawah atau tidak. Yang ketiga, uji waktu penyiraman. Ini berkaitan dengan seberapa lama waktu yang dapat digunakan atau efisiensi waktu yang digunakan untuk penyiraman. Yang terakhir, tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui seberapa efektif PKM yang kami ciptakan dengan membandingkan dengan alat yang sudah ada sebelumnya. Untuk selanjutnya mengenai bab 4 mengenai biaya dan jadwal kegiatan. 4.1 mengenai biaya anggaran. Untuk rencana biaya anggaran yang telah kami buat dengan total biaya kira-kira sekitar
8.333.000. Itu mencangkup sumber dana dari Belmawa, perguruan tinggi, dan instansi lain-lain. Maaf, untuk instansi lain-lain kami tidak ada. Jadi sumber dana dari Belmawa dan perguruan tinggi. NAUI 4.2 terkait dengan jadwal kegiatan yang kami buat. Untuk minggu pada bulan pertama, kami melakukan studi observasi yang nantinya akan ditanggung jawabi oleh saya sendiri, Hendrianto, dan selanjutnya ada studi pustaka yang ditanggung jawabi oleh teman saya, Wildan Prayoga. Perancangan ditanggung jawabi oleh Ketua Firman Ardi. Pengujian alat ditanggung jawabi oleh rekan satunya, yaitu Ahmad Nurmadoni, dan laporan akhir semua kelompok akan bertanggung jawab. Untuk kegiatan ini kami didampingi oleh dosen pembimbing, yakni Bapak Gusti Ngurah Bagus Catra. Mungkin sekian dulu yang kami dapat sampaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya dan rekan-rekan saya sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.